Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Minutrati Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP, second grade of Tahfidz, and second grade of Unggulan. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan belajar di tema 1 yang berjudul Hidup Rukun, yang mana di tema 1 ini kita akan belajar di subtema 1, 2, 3, dan 4. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas kita untuk membuat segala sesuatunya lebih manfaat dan barokah, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Oke, sekarang silahkan kalian siapkan buku tematik kalian. Kompetensi dasar dari mata pelajaran PPKN ini dari segi pengetahuannya atau KI3-nya, yaitu menerima hubungan gambar dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari segi KI 4-nya atau dari segi keterampilannya, yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Nah, pada saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh Meli, Udin, Dayu, Beni, Lani, Edo, dan juga Siti. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 11. Gambar apakah ini anak-anak? Apakah ada yang tahu? Good job, ini adalah burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda? Ada yang tahu jawabannya? Good job, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan juga kuat. Coba kalian amati warna dari burung Garuda tersebut. Warna apa itu anak-anak? Good job, warna emas. Warna emas dalam burung Garuda melambangkan kemegahan dan juga kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan anak-anak, karena bisa menghilangkan makna dari burung Garuda tersebut. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Coba kalian amati perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Di sana, di perisai tersebut terdapat 5 gambar yang berbeda. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5, sedangkan Sila artinya aturan atau dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau aturan. Jika salah satu dari 5 dasar Pancasila ini dihapus atau hilang, maka namanya bukan Pancasila lagi anak-anak. Nah, sekarang saya tanya, tahukah kalian tentang bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari sila yang pertama atau sila ke-1. Apakah ada yang tahu bunyi dari sila ke-1 itu bagaimana?
Good job, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila ke-1 apa anak-anak? Apakah ada yang tahu? Sila ke-1 dilambangkan dengan gambar bintang. Lambang bintang di sini itu memiliki sebuah arti. Artinya yaitu sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia, antara lain agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Katolik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Sekarang, coba apa saja contoh perilaku yang mencerminkan sila ke-1, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau di lingkungan masyarakat? Ada yang tahu kira-kira? Good job. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian contoh yang lain adalah sholat 5 waktu bagi kita yang beragama Islam. Selain itu, contoh yang mencerminkan sila ke-1 yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Tidak hanya pada kegiatan makan ya anak-anak, tapi setiap kegiatan kita seharusnya harus diawali dengan dan diakhiri dengan doa. Kemudian contoh yang lain yaitu menghormati agama orang lain. Apabila kalian memiliki teman yang agamanya berbeda dengan kalian, kalian harus tetap menghormatinya. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Kemudian contoh yang lain yaitu tidak memaksakan suatu agama ke orang lain. Ya, itulah anak-anak beberapa contoh dari sila pertama Pancasila, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, dan lingkungan masyarakat. Sekarang kita lanjutkan di sila yang kedua. Bunyinya bagaimana anak-anak? Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira dilambangkan dengan simbol apa anak-anak? Good job. Dilambangkan dengan gambar rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Coba kalian amati bentuk rantai dari lambang tersebut. Rantainya ada yang berbentuk persegi dan juga berbentuk lingkaran. Nah, bentuk persegi ini mewakili bahwa manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan simbol yang berbentuk lingkaran itu mencerminkan bahwa ada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sekarang, coba kalian tebak contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua itu apa saja ya anak-anak? Baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, maupun di lingkungan masyarakat. Good job. Membantu ibu membersihkan rumah itu juga merupakan contoh yang mencerminkan sila kedua. Jadi, meskipun kalian laki-laki, kalian juga harus membantu ibu untuk menjaga kebersihan rumah. Sebab kebersihan dan kerapian rumah itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi, bukan hanya ibu yang bertanggung jawab membersihkan rumah, kalian juga bertanggung jawab akan hal tersebut. Contoh yang kedua yaitu membantu adik belajar. Itu jika kalian memiliki adik yang sudah sekolah. Bagi kalian yang memiliki adik yang masih kecil, kalian juga bisa melakukan atau mengaplikasikan sila kedua dengan cara menjaga adik. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh
pengamalan Pancasila sila kedua. Contoh yang lain yaitu membantu korban bencana alam. Seperti halnya pada saat pandemi seperti sekarang ini anak-anak, kalian bisa membantu teman kalian atau sesama pada saat mereka membutuhkan bantuan. Kemudian contoh yang keempat yaitu tidak berbuat kasar kepada orang lain. Kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang lain, sebab apabila kita kasar kepada orang lain, secara otomatis orang lain juga akan berbuat kasar kepada kita. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Kalau orang lain ingin berperilaku baik kepada kalian, kalian juga harus berperilaku baik kepada orang lain. Karena apa yang kita tanam itu adalah yang akan kita tuai nantinya. Contoh yang lain atau contoh yang kelima dari pengamalan sila kedua yaitu menolong teman yang kesulitan atau kesusahan. Nah, apabila kalian pada saat bermain melihat teman kalian jatuh, sebaiknya kalian segera membantunya. Kalian tidak boleh menertawakannya. Kemudian contoh yang terakhir yaitu bersikap sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Ya, itulah tadi anak-anak beberapa contoh dari pengamalan Pancasila sila kedua, baik itu di rumah, di sekolah, tempat bermain, ataupun di lingkungan masyarakat. Sekarang kita lanjutkan Pancasila sila ketiga. Ada yang masih ingat bunyi dari sila ketiga itu bagaimana anak-anak? Good job. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Apa anak-anak kira-kira lambang dari sila ketiga? Good job, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini juga memiliki arti tersendiri anak-anak. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki sulur serta akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang bisa mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga? Mari kita amati contoh-contohnya. Yang pertama yaitu bermain dengan rukun. Pada saat kalian bermain dengan teman, kalian tidak boleh bertengkar, kalian harus rukun. Nah, rukun di sini merupakan contoh cerminan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian pada saat di sekolah, contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Semoga kita bisa segera belajar tatap muka lagi supaya bisa mengerjakan upacara bendera seperti tahun-tahun sebelumnya. Contoh yang ketiga yaitu berteman tidak membedakan suku dan agama. Kita berteman dengan siapa saja tanpa membedakan sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Contoh yang keempat yaitu melestarikan budaya daerah. Contoh yang terakhir yaitu mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Nah, itulah tadi anak-anak beberapa contoh dari perilaku yang mencerminkan sila ketiga pada saat kita di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan juga lingkungan masyarakat. Oke, sekarang mari kita lanjutkan sila berikutnya yaitu sila keempat. Ada yang tahu bunyi dari sila keempat bagaimana? Good job. Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira dilambangkan dengan gambar apa anak-anak? Good job. Dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Kepala banteng memiliki makna, yaitu banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya
manusia yang melakukan musyawarah, yang mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan segala sesuatu. Jadi sila keempat ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan segala masalah. Sedangkan contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain maupun di lingkungan masyarakat, antara lain yaitu berdiskusi atau bekerja kelompok. Kemudian, musyawarah dalam mengambil keputusan dan juga berani menyampaikan pendapat pada saat musyawarah. Contoh perilaku yang lain yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kita tidak boleh marah terhadap keputusan yang sudah diambil pada saat musyawarah, meskipun keputusan tersebut berbeda dengan apa yang kita sarankan. Nah, pada saat musyawarah kita juga harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Tidak boleh egois, tidak boleh marah-marah. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pembagian tugas membersihkan rumah. Nah, pada saat di rumah kalian membersihkan rumah bersama-sama dengan orang tua kalian, itu juga merupakan contoh cerminan dari sila keempat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke sila yang terakhir yaitu sila kelima. Bunyinya bagaimana? Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya anak-anak? Good job. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas juga memiliki makna tersendiri anak-anak. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Pangan itu berarti makanan, sedangkan sandang itu maknanya adalah pakaian. Pangan dan sandang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Jadi sila kelima ini mengajak kita untuk bersikap adil kepada sesama. Baiklah Nana, kita lanjutkan untuk mempelajari tentang contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, dan lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Khususnya pada saat daring seperti ini. Pada saat kalian waktunya belajar, kalian harus belajar. Tidak perlu menunggu orang tua kalian marah-marah. Setelah belajar, kalian boleh bermain, entah itu bermain HP atau bermain dengan teman kalian. Akan tetapi, pada saat bermain, kalian tidak boleh lupa waktu. Tidak boleh seenaknya sendiri. Setelah kalian belajar, bermain, kalian juga harus membantu orang tua kalian. Entah itu menyapu, entah itu menjaga adik, dan lain sebagainya. Contoh yang lain yang mencerminkan sila kelima yaitu berbagi makanan dengan saudara, teman, atau orang lain. Atau bisa juga berbagi dengan anak yatim dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu tidak boros dan suka menabung. Kemudian contoh yang terakhir yang mencerminkan sila kelima yaitu gotong royong membersihkan kelas atau lingkungan sekitar kalian. Itulah tadi anak-anak, kalian sudah belajar tentang lambang dari Pancasila, kemudian dasar-dasar dari Pancasila, kemudian bunyi, arti, dan juga contoh dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, lingkungan bermain, atau lingkungan sekitar. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Coba kalian buka buku tematik kalian halaman 13. Dikerjakan latihan-latihan tersebut halaman 13, halaman 64, halaman 177 sampai 178.
Sedangkan di pendamping tematik 2A, kalian mengerjakan latihan halaman 54 dan juga halaman 56. Okay, thank you so much for all of your nice attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Jangan lupa anak-anak, selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Oke, telah saya said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.